Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman Indonesia Timur? Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberkahi dengan kesehatan dan kebahagiaan. Alhamdulillah, kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu walaupun dalam suasana pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat berdoa, meminta kepada Allah supaya kita bisa dipertemukan segera dalam suasana belajar di dalam kelas ya teman-teman. Oke teman-teman, hari ini Bu Ika punya kegiatan brainstorming seru. Gimana nih, sudah siap belum? Oke, brainstorming hari ini adalah membuat kalimat motivasi dari nama teman-teman sendiri. Wah, ternyata banyak yang bingung nih. Oke deh, Bu Ika akan berikan contoh, teman-teman saksikan dan perhatikan caranya. Oke? Ini adalah kalimat motivasi dari nama Bu Ika. Nama depan Bu Ika adalah Anike. Bu Ika akan membuat kalimat motivasi berikut ini. Aku belajar niatnya ibadah karena Allah. Eksplor ilmu tiada henti. Nah, Bu Ika tunggu ya ide kreatif kalimat motivasi dari teman-teman dan buatkan dalam bentuk video untuk dikirimkan di Classroom. Selanjutnya, yuk kita kembali membahas pembelajaran matematika, tapi dengan tema tertentu. Hari ini kita akan membahas tema apa ya? Nah, pembahasan matematika kali ini akan kita kaitkan dengan salah satu hasil laut yang ada di Indonesia, yaitu mutiara. Mari mengenal mutiara di dasar laut Indonesia. Itu adalah tema kita hari ini. Nah, tahukah teman-teman bahwa Indonesia memiliki hasil laut yang sangat beragam? Tidak cuma ikan loh, ternyata ada juga hasil yang kita kenal dengan nama mutiara. Mutiara ini diproduksi oleh kerang-kerang yang ada di dalam air. Nah, berikut ini adalah cuplikan berita yang membuktikan bahwa Indonesia adalah penghasil mutiara yang terbaik. Kita lihat berita yang pertama. Baik, di berita yang pertama disebutkan bahwa Indonesia adalah penghasil mutiara terbaik dunia. Nah, artikel ini diterbitkan oleh website resmi pemerintah Kabupaten Buleleng. Oke, kemudian informasi yang kedua, artikelnya berjudul Mutiara Laut Selatan dari Indonesia terbaik di dunia. Wah, ternyata mutiara dari Laut Selatan Indonesia adalah salah satu daerah yang menghasilkan mutiara terbaik dan levelnya adalah level internasional. Nah, untuk berita seperti ini, kira-kira benar atau tidak ya? Kalau seperti itu, kita harus buktikan. Nah, ini adalah artikel asing yang diterbitkan bukan oleh website Indonesia, tapi websitenya orang Inggris, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang memahami kalimat berbahasa Inggris, teman-teman bisa mendapatkan pernyataan bahwa di sana disebutkan mutiara hasil dari Laut Selatan Indonesia adalah yang paling bernilai. Masya Allah ya teman-teman, Allah ciptakan berbagai macam hewan dan bisa memberikan produk-produk yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kalau gitu, hari ini kita membahas tentang mutiara. Sudah siap teman-teman? Yuk kita baca teksnya sama-sama. Mutiara yang dihasilkan Indonesia terbagi atas mutiara air laut dan mutiara air tawar. Masa panen kedua jenis mutiara ini berbeda. Mutiara air tawar memiliki masa panen yang lebih cepat, yaitu sekitar 6 bulan. Sedangkan mutiara air laut baru bisa mencapai kualitas yang baik setelah 2 tahun. Jumlah mutiara yang dihasilkan di setiap kerang juga berbeda. Jika mutiara air laut hanya bisa menghasilkan 1 mutiara di setiap kerang, mutiara air tawar bisa menghasilkan 6 sampai 15 mutiara dari 1 kerang. Meski demikian,
Harga yang ditawarkan untuk kedua jenis mutiara ini tentu saja berbeda. Mutiara air tawar kualitas bagus bisa didapat dengan harga Rp200.000 per gramnya. Sedangkan mutiara air laut yang kualitasnya bagus dijual dengan harga Rp1.500.000 per gramnya. Teks tersebut memberikan informasi yang banyak kepada kita, di antaranya adalah jenis-jenis mutiara, masa panennya mutiara, dan juga harga jualnya mutiara. Dari hal-hal seperti ini, banyak sekali hal-hal yang bisa dikembangkan dalam bentuk pernyataan dan studi kasus sehari-hari. Teman-teman, siap untuk studi kasus pertama ya? Oke, di studi kasus pertama, ada seorang petani mutiara. Dia adalah petani mutiara air tawar, di mana hasil panennya bisa diambil setiap 6 bulan sekali. Pada masa panen, ia mendapatkan 9 gram mutiara dan dapat menjualnya dengan harga Rp100.000 per gram. Jika ia membutuhkan modal Rp200.000, berapakah keuntungan petani? Nah, teman-teman masih ingat cara menyelesaikan studi kasus adalah membuat kelompok-kelompok informasi dalam kolom diketahui, kemudian mengklasifikasikan hal-hal yang ditanyakan dalam kolom ditanya dan merincikan langkah-langkah penyelesaiannya supaya kita bisa mendapatkan kesimpulan yang tepat sesuai dengan teks yang diberikan dan pertanyaan yang ditanyakan. Ini adalah kolom diketahui. Pada kolom diketahui, kita masukkan informasi jumlah hasil panen, yaitu 9 gram. Kemudian kita juga memiliki informasi harga jualnya, yaitu Rp100.000 per gram. Selanjutnya, petani membutuhkan modal Rp200.000 untuk bisa merawat kerangnya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa keuntungan bersihnya. Baik, kalau seperti itu, maka kita masuk ke tahap penyelesaiannya. Yang pertama, kita harus menentukan alur penyelesaiannya seperti apa. Baik, kita kelompokkan. Yang pertama, kita harus bisa menentukan alur penyelesaiannya, yaitu 1. Kita harus menentukan pendapatan setelah semua mutiara terjual. Yang kedua, kita akan mencari keuntungan dengan mengurangi total pendapatan dengan modal yang dibutuhkan di awal. Oke, ada 2 cara yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan studi kasus yang pertama. Cara yang pertama, kita menggunakan 2 langkah, yaitu 1. Menghitung pendapatannya terlebih dahulu, dan yang kedua, menentukan keuntungannya. Cara menghitung pendapatan adalah 9 dikali Rp100.000. 9 adalah nilai hasil panennya, yaitu 9 gram, dikali dengan Rp100.000, yaitu harga jualnya. Maka petani akan mendapatkan Rp900.000. Tapi proses perhitungan kita belum selesai, teman-teman. Masih ada modal yang digunakan yang harus kita perhitungkan. Nah, untuk menentukan keuntungan, pendapatan tadi harus dikurangi dengan modal. Jadi, Rp900.000 dikurangi dengan modal Rp200.000, maka akan bersisa Rp700.000. Baik, itu tadi cara yang pertama. Cara yang kedua, jika teman-teman sudah cukup memahami informasi yang diberikan dalam teks, maka teman-teman bisa langsung menghitung keuntungannya dengan cara menuliskan kalimat matematikanya dalam 1 tahap saja, yaitu 9 dikali Rp100.000, kemudian dikurangi Rp200.000. Kenapa 9 dikali Rp100.000 diberi tanda kurung? Baik, tanda kurung di situ hanya menunjukkan prioritas yang harus dituntaskan terlebih dahulu, bukan karena tanda perkalian lebih kuat dari tanda pengurangan, tapi karena proses perhitungannya
lebih dulu dilakukan yang di bagian depan, baru yang di bagian belakang. Maka 9 dikali 100.000 yaitu 900.000 dikurang 200.000 menjadi 700.000 rupiah. Cara 1 ataupun cara 2 yang teman-teman pilih tidak akan merubah hasil akhirnya, asalkan teman-teman sesuai dan benar dalam proses perhitungannya. Maka kita bisa membuat kesimpulan, yaitu jadi keuntungan petani adalah 700.000 rupiah. Kita masuk ke studi kasus yang kedua. Pak Syukur adalah petani mutiara laut. Tingginya harga jual terkadang membuat Pak Syukur sulit menjual hasil panen mutiaranya. Perhatikan tabel pendapatan Pak Syukur di samping. Maka teman-teman diminta untuk menentukan berapakah pendapatan akhir Pak Syukur. Apakah Pak Syukur mendapatkan keuntungan setelah 5 kali masa panen? Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan hasil pendapatan panen Pak Syukur setelah 5 kali masa panen. Pada tabel kita bisa melihat bahwa pada panen pertama Pak Syukur mendapatkan keuntungan hingga 20 juta rupiah. Tapi di bulan kedua dan ketiga Pak Syukur mengalami kerugian. Di bulan keempat dan kelima baru Pak Syukur kembali mendapatkan keuntungan. Nah, dari informasi ini teman-teman diminta untuk menentukan berapakah pendapatan akhir Pak Syukur setelah 5 kali masa panen dan menentukan apakah setelah 5 kali masa panen tersebut Pak Syukur mendapatkan keuntungan atau justru menanggung kerugian. Maka kita kelompokkan terlebih dahulu informasinya ke dalam kolom diketahui. Semua informasi yang kita butuhkan ternyata sudah tersaji di dalam tabel. Tidak ada informasi tambahan yang kita butuhkan. Hanya saja kita perlu memastikan bahwa nilai positif di dalam tanda itu bermakna keuntungan. Sedangkan nilai negatif bermakna mendapatkan kerugian. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah pendapatan Pak Syukur setelah 5 kali panen dan tentukan hasilnya apakah berupa keuntungan atau kerugian. Karena kita ingin mendapatkan hasil akhir, maka kita akan menjumlahkan keseluruhan informasi di dalam kolom pendapatan. Ingat teman-teman, nilai yang tertera di sana dalam satuan juta rupiah. Jika dituliskan angka 20, maka artinya adalah 20 juta rupiah. Oke, kita masukkan informasinya. Panen pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Maka kita akan mendapatkan angka 20 ditambah negatif 28 ditambah negatif 14 ditambah 50 ditambah 38. Nah, dari bilangan-bilangan tersebut, mari kita jumlahkan keseluruhannya secara bertahap ya. 20 ditambah negatif 28, hasilnya adalah negatif 8. Negatif 8 ditambah negatif 14, hasilnya adalah negatif 24. Negatif 8 ditambah negatif 14, hasilnya adalah negatif 22. Negatif 22 ditambah 50, hasilnya adalah 28. 28 ditambah 38, hasilnya adalah 66. Baik, hasil yang kita dapatkan bernilai positif. Karena hasil akhirnya bernilai positif, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Pak Syukur mendapatkan keuntungan setelah 5 kali masa panen. Nilai keuntungan akhir Pak Syukur setelah 5 kali masa panen adalah 66 juta rupiah. Nah, itu tadi adalah 2 contoh studi kasus tentang mutiara yang dikaitkan dengan bilangan bulat. Dan di situ kita tidak hanya menggunakan
satu tanda operasi saja, tapi kita menggunakan lebih dari satu. Ada yang 2, bahkan ada yang 5. Tapi apakah hanya seperti itu saja? Tidak, ternyata bilangan bulat dan tanda operasinya yang kita sebut dengan operasi hitung campuran ini bisa dijadikan permainan seru loh teman-teman. Nah, kalau kemarin kita bermain susun huruf, hari ini kita bermain susun kata yuk. Oke, ini adalah informasi yang Bu Ika berikan di dalam kotak yang pertama. Ada kata saya, nilainya 2, belajar, nilainya negatif 2. Ada matematika, matematika digunakan untuk operasi hitung penjumlahan. Kemudian ada kata seru, sulit, tapi terus berusaha, tidak menyerah, insya Allah bisa. Teman-teman bisa melihat nilai dan arti dari kata tersebut di dalam kolom yang pertama tersebut. Bagaimana aplikasinya di dalam soal? Kita lihat kalimat yang pertama. Belajar matematika sulit. Benar ya teman-teman? Oke. Kita telaah satu persatu setiap katanya. Belajar nilainya adalah negatif 2, matematika artinya adalah tanda penjumlahan, sulit nilainya adalah 0. Maka dalam kalimat matematika kita menuliskannya negatif 2 ditambah 0 sama dengan negatif 2. Ini adalah kata yang selanjutnya teman-teman. Saya terus berusaha. Saya nilainya 2, terus artinya adalah perkalian, berusaha nilainya negatif 7. Maka kita dapatkan kalimat matematikanya 2 dikali negatif 7 sama dengan negatif 14. Selanjutnya ada kalimat saya tidak menyerah. Oke, kalau teman-teman teliti, maka teman-teman akan mendapatkan 2 dikurang negatif 9. Benar teman-teman? Iya. Berapa hasilnya? Oke, ada beberapa jawaban ternyata. Yuk kita sedikit membahas tentang pertanyaan yang ketiga ini. Di situ teman-teman mendapatkan satu kalimat matematika yaitu 2 dikurang negatif 9. Gunakanlah analogi pasangan untuk memudahkan dalam penyelesaiannya. Baik, teman-teman, angka 2 tidak perlu teman-teman ubah dan tidak perlu dicari pasangannya karena dia adalah angka pertama. Kemudian, tanda pengurangan adalah pasangan dari tanda penjumlahan. Maka kita ubah tanda pengurangan menjadi tanda penjumlahan. Apa akibatnya? Akibatnya adalah bilangan yang ada di belakang tanda yang berubah harus ikut berubah ke pasangannya juga. Di sana kita menemukan bilangan negatif 9. Siapakah pasangan bilangan negatif 9? Benar, pasangan bilangan negatif 9 adalah 9. Maka kita akan mendapatkan kalimat matematika baru. Berapakah kalimat matematikanya? Ya, kalimat matematikanya akan berubah menjadi 2 ditambah 9. Ya, hasilnya akan menjadi 11 dan nilainya adalah positif. Kalimat selanjutnya adalah berusaha, insya Allah bisa. Ya, teman-teman, benar sekali. Teman-teman pasti akan mendapatkan bilangan negatif 7 dibagi negatif 1. Bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya akan bertanda positif. Maka jawabannya adalah 7. Kalimat selanjutnya, belajar matematika seru. Oke, kita akan dapatkan kalimat negatif 2 ditambah negatif 5. Berapa jawabannya? Benar, jawabannya adalah negatif 7.
Kemudian yang terakhir adalah saya insya Allah bisa. Baik, saya nilainya 2, insya Allah bermakna operasi hitung pembagian dan bisa adalah negatif 1. Maka teman-teman akan mendapatkan kalimat matematika 2 dibagi negatif 1. Jawabannya adalah negatif 2. Masya Allah, ternyata operasi hitung itu bisa dikembangkan kemana-mana ya teman-teman. Jadi permainan oke, jadi penyelesaian masalah oke, mempelajari tentang hal-hal di sekitar kita juga oke. Nah, sudah semakin terasa ya bahwa matematika itu bukan cuma ilmu di atas kertas, tapi bisa untuk main seru-seruan juga kok. Oke, jazakumullah khair. Terima kasih banyak teman-teman sudah memperhatikan dan melihat video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan banyak ilmu bermanfaat yang bisa teman-teman ambil dari video pembelajaran kali ini. Tetap berdoa dan terus jaga kesehatannya. Bu Ika dan Bapak Ibu Guru akan selalu menunggu kehadiran teman-teman di sekolah untuk belajar bersama di dalam kelas seperti sebelumnya. Bu Ika tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.